Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Asap mesiu memenuhi udara, melihat wajah orang-orang, ada rasa berkelahi ketika mereka tidak setuju. Namun, setiap kali seseorang tidak bisa membantu tetapi ingin bergerak, matanya secara tidak sadar akan melihat pria tua yang mengenakan jubah emas dan mata tertutup di kursi utama. Di bawah lelaki tua berjubah emas, ada 4 lelaki tua berambut putih yang duduk masing-masing. Jarak antara 4 kursi cukup dekat, tetapi mereka tidak saling memandang, dan ekspresi wajah mereka suram. Suasana di aula berlangsung lama dalam keheningan seperti itu. Semua orang merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan kepala mereka, yang membuat napas semua orang sedikit tergesa-gesa, dan iritabilitas di hati mereka bahkan lebih buruk. Sampai lama kemudian, di kursi utama, lelaki tua berjubah emas perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat yang sama, sepasang mata tua keruh yang telah lama tertutup juga terbuka perlahan pada saat ini. Melihat penampilannya, lelaki tua itu adalah Doudi Bintang 8 yang pernah memukul keras Xiao Yan di kota Lengcui. Pada saat yang sama, dia juga pemimpin gerbang Tianjian, Jianming. Di aula yang megah, orang-orang tersebar dan dibagi ke dalam kursi. Di kursi utama, teh pedang yang dibalut emas berdiri dengan mengesankan. Pada saat ini, Jianming perlahan mengangkat sepasang mata penuh cahaya kemasan. Matanya berkedip satu persatu tanpa emosi dari semua orang di aula. Akhirnya, dia berhenti pada seorang pemuda berjubah putih, yang merupakan putra dari keluarga Zuo, Zuolin. Keponakan Zuolin, menurut apa yang kamu katakan, Xiao Yan menghilang di depan matamu. Matanya menyipit perlahan. Jianming menatap Zuolin yang masih berdiri tegak di bawah matanya. Setelah beberapa napas, dia bertanya dengan suara rendah. Begitu suara Jianming jatuh, beberapa orang lain di lapangan mengalihkan pandangan mereka satu demi satu. Bai Ying baik-baik saja, ekspresi wajahnya tidak banyak berfluktuasi. Melihat dua orang lainnya, dia menatap Jianming serempak. Wajah semua orang tampak sangat suram. Tuan, jangan dengarkan omong kosong bocah ini. Keluarga Zuo dan keluarga Bai harus bekerja sama untuk menekan kedua keluarga kami, Tuan. Apakah saya bertanya kepada Anda? Namun, tepat ketika salah satu dari dua jubah ungu tua berdiri dan kata-katanya akan jatuh, Jianming di kursi utama memandang jubah ungu tua dengan wajah dingin, dan nada kata-katanya bahkan lebih mengejutkan. Dengan teguran Jianming, lelaki tua berjubah ungu itu juga duduk kembali ke kursinya dengan wajah enggan. Wajah tua itu memiliki rasa dendam yang mendalam. Setelah waktu yang lama, dia membenamkan kepalanya dalam-dalam, dan sepasang telapak tangan kering di bawah jubah lengan bajunya tiba-tiba mengepal pada saat ini. Di kursi di sampingnya, seorang pria parubaya berjubah hitam juga terlihat sangat muram di wajahnya. Dari waktu ke waktu, matanya menatap orang-orang dari keluarga Bai dan keluarga Zuo yang duduk di seberang. Di kedalaman matanya, pikiran membunuh muncul. Orang ini sekarang adalah pemilik keluarga Huo, Huo Xianrui. Pria tua berjubah ungu yang duduk di sampingnya sekarang adalah tetua tertinggi dari keluarga matahari, Sun Si. Kematian Huo Tianyi, Huo Ba dan Sun Suo dapat dikatakan secara fundamental mengejutkan kedua keluarga ini. Ada kaisar petarung bintang 3 di setiap keluarga dan orang kuat di tahap selanjutnya dari kaisar petarung bintang 1. Melihat seluruh wilayah barat, barisan ini bisa dikatakan ada secara horizontal. Namun, 3 orang yang sudah cukup kuat sejauh ini pada akhirnya akan mati dengan menyedihkan di reruntuhan. Di antara orang-orang yang kembali hidup-hidup, kebetulan mereka berasal dari 2 keluarga lainnya. Namun, sulit untuk tidak membuat orang curiga. Kecuali Zuolin dan Bai Ying, tidak ada saksi atas kejadian ini. Ini menunjukkan bahwa hanya dia dan istrinya yang tahu apa yang terjadi di reruntuhan saat itu. Jika orang luar ingin mengatakan sesuatu, mereka secara alami akan membiarkan mulut mereka terbuka. Dengan cara ini, kata-kata mereka secara alami adalah yang paling sulit dipercaya. Jianming secara alami tahu ini. Namun, ketika dia mendengar nama Xiao Yan dari Zuolin, dia tidak bisa menahan keraguan. Jika semua ini terkait dengan Xiao Yan, aku khawatir dia benar-benar harus mendengarkan. Melihat Sun Zi duduk kembali, Jianming perlahan menggerakkan matanya. Segera, dia berhenti di Huo Xianrui di sampingnya. Di kedalaman matanya, seberkas cahaya dingin melintas tanpa terasa. Kemudian, dia menatap Zuolin lagi.
Sorot matanya dengan cepat kembali normal, tetapi wajahnya masih terlihat cukup dingin. Zuolin, katakan padaku apa yang kamu lihat hari itu. Jianming membuka mulutnya dengan samar. Pada saat yang sama, tubuhnya berbaring dengan lembut, bersandar pada kursi, menatap Zuolin dengan mata setengah menyipit. Mendengar pidato itu, Zuolin, yang duduk tegak dan berbahaya, mengangkat kepalanya. Sepertinya dia baru saja mendengar kata-kata Jianming, dan sepertinya dia takut dengan momentum yang terakhir. Dia perlahan berdiri. Mata Zuolin menyapu satu persatu dari orang-orang di lapangan dan menatap Bai Ying. Yang terakhir jelas melihat warna dingin dari mata Zuolin, yang tampaknya mengancam, bertanya, atau tidak rendah hati atau sombong. Kamu terkadang takut. Melihat ini, Bai Ying mencibir dalam hatinya. Meskipun Zuolin ingin membunuhnya hari itu, tak satu pun dari mereka dalam keadaan saat itu. Jika dia melakukannya, itu tidak akan baik untuk mereka berdua, dan bahkan sangat mungkin untuk meninggalkan mereka berdua di sana selamanya. Karena itu, pada akhirnya, mereka harus berhati-hati dan waspada untuk meninggalkan reruntuhan. Zuolin mengangkat kepalanya dan menceritakan sebagian besar apa yang terjadi di reruntuhan hari itu. Tentu saja, ada beberapa konten yang dikompilasi. Bahkan jika dia bisa mendengarnya, Jianming terlalu malas untuk mengemukakannya. Tidak peduli apakah Anda membuka mulut atau tidak, konten ini tidak lagi penting. Jika Anda mati, Anda akan mati. Bahkan jika Anda menemukan alasannya, apa gunanya? Tidak baik baginya untuk sepenuhnya mengintensifkan hubungan antara empat keluarga. Itu tidak baik untuk gerbang Tianjian. Lebih baik melakukan lebih banyak daripada lebih sedikit. Bagaimanapun, tujuan Jianming hanyalah Xiaoyan. Apakah mereka ingin mendengarnya atau tidak, semua orang mendengarkan ekspresi Zuolin. Karena ruang di aula, ada gema yang konstan. Zuolin berbicara sendirian, tetapi mereka tampaknya telah mendengarnya beberapa kali. Mereka hampir tahu apakah mereka ingin mendengarnya atau tidak. Huo Xianrui dan Sun Zi mengerutkan kening pada pidato Zuolin. Mereka berdua mencemooh dan tidak percaya sama sekali. Bahkan jika ada boneka dan ular aneh yang kekuatannya tidak lebih dari Kaisar Bintang Do, bagaimana tim ini bisa cukup kuat untuk membuat orang-orang dari empat keluarga begitu malu? Ini tidak masuk akal. Hanya karena mereka tidak percaya, bukan berarti semua orang tidak percaya. Setidaknya, Jianming saat ini telah tertarik dengan kata-kata Sun Suo. Mendengarkan kata-kata Zuolin, Jianming secara bertahap mendengarkan dengan seksama. Tubuhnya yang berbaring tanpa sadar duduk dan menatap Zuolin. Akhirnya, ketika Zuolin mengatakan bahwa sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang di alun-alun, Jianming tidak bisa menahan riak di matanya. Apa yang semua orang tidak tahu adalah bahwa di hati Jianming saat ini, telah memicu badai. Menurut Zuolin, di antara reruntuhan pada waktu itu, setelah Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menunjukkan keterampilan bertarungnya, kondisinya berada di ujung panah yang kuat, dan tidak mungkin untuk melawan, apalagi bertahan dari badai energi seperti itu. Namun, hasil yang diberikan Zuolin adalah Xiaoyan dan ular narwal menghilang di alun-alun. Itu tidak mungkin, tetapi itu benar-benar terjadi. Xiaoyan, yang kehilangan semua kekuatan tempurnya, tidak akan pernah bisa melarikan diri ke sana dengan kekuatannya sendiri, apalagi dengan ular narwal. Dengan cara ini, satu-satunya penjelasan adalah bahwa orang lain membantu mereka melarikan diri dari reruntuhan. Cara luar biasa pria itu, bahkan dengan kekuatan Zuolin dan Bai Ying, tidak melihat perubahan apapun, yang menunjukkan bahwa kekuatan yang terakhir jauh di atas mereka. Seorang pria kuat misterius tiba-tiba merampok Xiaoyan ketika dia dalam bahaya. Hal semacam ini mungkin tampak tidak logis dan tidak pernah benar di mata orang lain. Tapi ini adalah pandangan lain di mata Jianming. Apakah itu berarti, di belakang Xiaoyan, apakah benar-benar ada pria kuat lain yang menjaganya? Jianming duduk di kursi utama dengan mata kosong dan cemberut, tetapi dia tidak bisa tidak memikirkan perang di kota Lengcui beberapa tahun yang lalu. 4 kaisar pertempuran yang kuat berkumpul di satu kota untuk setengah kaisar yang tampak seperti semut di mata mereka. Awalnya, mereka mengira itu akan menjadi parade yang santai, tetapi apa yang tidak mereka duga adalah bahwa 4 kaisar yang kuat pada akhirnya akan melarikan diri seperti anjing yang hilang. Jianming tidak akan pernah melupakan penghinaan hari itu, tetapi juga kekuatan nafas hari itu. Jika orang misterius benar-benar bergerak, Jianming dapat menjamin bahwa bahkan jika mereka menambahkan keempatnya bersama-sama,
mereka tidak akan pernah menjadi kombinasi dari kekuatan misterius. Namun, sekarang, pemandangan yang mirip dengan tahun itu muncul lagi. Pada saat krisis Xiaoyan, pria kuat misterius lainnya tiba-tiba bergerak. Jika berita ini menyebar ke telinga 3 patriark lainnya, saya khawatir itu akan menyebabkan badai tak terlihat lainnya. Setelah menjelaskan semua ini, Zuolin kembali tenang dan berhenti berbicara. Matanya menyapu orang-orang dari 2 keluarga dengan acuh tak acuh. Dia melihat Bai Ying lagi dan duduk kembali di kursinya. Semua orang di pengadilan mengalihkan pandangan mereka ke Jianming di kursi utama. Setelah kejadian sebelumnya, kali ini, tanpa pembukaan Jianming, semua orang yang hadir dengan sadar menutup mulut mereka. Untuk sesaat, suasana di aula menjadi aneh lagi. Mereka tidak tampak gugup, tetapi mereka tidak berani bersantai sama sekali. Semua orang ingin dipanggil oleh Jianming, tetapi pada saat yang sama, mereka takut mengatakan sesuatu yang salah. Bisakah kamu menjamin bahwa semua yang kamu katakan itu benar? Suasana di lapangan sempat buntu cukup lama. Sesaat kemudian, Jianming berkata lagi, "Saya berani menjamin hidup saya. Apa yang baru saja saya katakan itu benar." Zuolin berdiri dan menatap Jianming di kursi utama. Matanya tenang dan tidak menyipit. Melihat penampilan Zuolin, Jianming tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, bahkan sedikit mengangguk. "Yah, aku harap aku bisa mempercayaimu." Zuolin duduk lagi. Sementara itu, Tuan Bai, hanya Anda dan keponakan Zuolin yang keluar dari reruntuhan hari itu. Bisakah Anda menjamin bahwa apa yang baru saja dikatakan Zuolin tidak setengah salah? Di akhir pidato, Jianming menatap Bai Ying dengan dingin. Jika Bai Ying mengkritik kata-kata Zuolin, Zuolin harus membayar harga untuk apa yang baru saja dia katakan. Yang membuatnya rela menggunakan nyawanya sebagai jaminan. Pada saat ini, 3 orang lainnya di pengadilan segera menatap Bai Ying. Langkah Jianming dapat digambarkan sebagai memberikan kehidupan Zuolin untuk Bai Ying. Ini adalah hukuman hidup atau mati, tapi Bai menang. Huo Xianrui dan Sun Zi menatap Bai Ying dengan mencibir. Secara alami, mereka ingin Bai Ying mengatakan apa yang ingin mereka dengar. Mereka yakin Bai Ying akan mengatakan itu. Selama Bai Ying membuka mulutnya, itu tidak hanya akan membalas 2 keluarga mereka, tetapi juga mengurangi masalah besar bagi 3 keluarga mereka. Kedua keluarga mereka secara alami senang melakukan ini. Dibandingkan dengan reaksi kedua keluarga, ekspresi wajah keluarga Zuo berubah. Mereka tidak menyangka Jianming akan menggunakan cara ini. Dengan cara ini, kehidupan Zuolin dapat dikendalikan oleh Bai Ying. Sisi Zuolin, seorang pria parubaya di sebelahnya ingin bangun, tetapi kemudian dia ditarik ke bawah oleh Zuolin dengan wajah tenang. Zuolin menggelengkan kepalanya tanpa jejak. Yang terakhir melihatnya, meskipun dia masih sangat khawatir, dia akhirnya duduk dengan tubuh gemetar. Pada saat yang sama, Bai Ying, yang sedang ditatap oleh semua orang, juga merasa malu di dalam hatinya saat ini. Jika dia mengatakan apa yang ingin didengar oleh kedua keluarga dan bahkan Jianming, Zuolin akan kehilangan nyawanya, dan keluarga Zuo akan sangat berkurang. Pada saat itu, bahkan seluruh keluarga mereka akan terpengaruh. Situasi ini harus menjadi keinginan ketiga pihak. Tetapi jika Zuolin mati, Bai Ying tidak hanya akan menghadapi mata bermusuhan dari 2 keluarga lainnya, tetapi juga mata keluarga Zuo. Selain itu, serigala serakah dari Tianjianmen sangat ingin mencaplok 4 keluarga mereka, dan situasi keluarga Bai pasti akan jatuh ke bawah. Terkepung di semua sisi, keluarga kulit putih akan berada dalam bahaya di masa depan. Tetapi jika Bai Ying tidak mematuhi niat Jianming, saya khawatir keluarga Bai berikutnya pasti akan ditekan oleh gerbang Tianjian. Dengan cara ini, dia juga akan menjadi sasaran kritik publik. Aku takut hidup tidak akan mudah. Namun, meski begitu, dibandingkan dengan pencaplokan yang pertama, akan lebih baik untuk sementara berkumpul dan menunggu kesempatan di masa depan. Jianming, aku tidak percaya kamu akhirnya akan bertarung melawan 4 keluargaku. Kamu ingin menelan kami. Jangan patahkan gigi anjingmu atau gigit tulang keras kami. Sesaat kemudian, Bai Ying akhirnya mengangkat kepalanya perlahan. Di bawah mata semua orang yang hadir, dia melihat teh pedang di kursi pertama, dan sudut mulutnya sedikit naik, memperlihatkan senyum hangat seperti angin musim semi. Huo Xianrui dan Sun Zining memandang Bai Ying dan berharap Bai Ying mengatakan apa yang ingin mereka dengar.
Ketika Jianming melihat senyum di mulut Bai Ying, dia tidak bisa tidak merasakan firasat buruk. Di bawah jubah lengan lebar, sepasang telapak tangan kering perlahan terangkat, dan kemudian tanpa sadar memegang sandaran tangan kursi yang tersisa dengan erat di telapak tangannya. Laporkan kembali ke Patriark, apa yang Zuolin katakan barusan adalah bahwa bawahannya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Semuanya benar. Wow, kata-kata di mulut Bai Ying baru saja jatuh, dan semua orang di aula gempar. Mereka tidak menyangka Bai Ying akan mengatakan kata-kata seperti itu. Wajah semua orang tampak luar biasa. Pada saat yang sama, pegangan batu yang dipegang erat oleh Jianming di kursi utama juga secara tidak sengaja berubah menjadi tumpukan bubuk, sementara semua orang di gerbang Tianjian berbicara tentang Xiaoyan. 3 stasiun Zhongmen lainnya di Gunung Qingtuo juga mendiskusikan apa yang terjadi di reruntuhan kuno beberapa bulan yang lalu. Kamp Alkimia. Di aula megah yang dipenuhi dengan cahaya kemasan, Chen Zhen, pemimpin Sekte Pemurnian Dewa, duduk di tempat pertama. Di bawahnya, semua pihak dalam pemurnian Sekte Dewa bertanggung jawab. Dalam pemurnian Sekte Dewa, selain Chen Zhen, para penatua dan diaken yang duduk di bawah panggung ini memiliki kekuatan terbesar. Mereka secara alami sangat diperlukan untuk setiap acara besar di Sekte. Penatua Zhao, apa pendapatmu tentang reruntuhan kuno ini? Chen Zhen duduk tegak di kursi pertama dan melirik ke depan dan ke belakang pada para tetua di lapangan. Akhirnya, matanya tertuju pada seorang lelaki tua berjubah perak yang kursinya paling dekat dengannya. Pria tua itu mengenakan jubah ungu, duduk tegak, matanya sedikit tertutup, dan napasnya menyatu dengan tubuh, yang sulit dideteksi. Sepintas, lelaki tua itu memberikan perasaan yang bermartabat dan sombong, yang membuat orang tidak berani menghentikan pandangannya sepanjang waktu. Mendengar kata-kata Chen Zhen, lelaki tua itu membuka matanya sedikit. Bahkan jika dia berdiri perlahan, alisnya sedikit berkerut, seolah-olah dia sedang memikirkan cara berbicara. Setelah beberapa janggut pendek, lelaki tua berjubah perak mengangkat matanya, melihat barisan Chen di kursi pertama, dan berkata dengan hormat. Tuan Hui, Xiaoyan ini misterius. Kami benar-benar tidak tahu banyak tentang dia. Saya tidak bisa mengomentarinya. Terlebih lagi, di antara orang-orang yang kembali hidup-hidup, kecuali mereka yang belum pernah memasuki inti reruntuhan, hanya Zuolin, putra tertua keluarga Zuo, dan Bai Ying, penguasa keluarga Bai. Jadi sekarang kita tahu apa yang terjadi di sana. Tidak bijaksana untuk menilai ini dari sudut pandang kita, pandangan. Mendengar pidato itu, para tetua lainnya di lapangan tidak bisa menahan cemberut. Orang tua itu mengatakan ini, tetapi langsung ke kata-kata Chen Zhen. Sebagai pemimpin sekte, kata-kata Chen Chan hampir tidak dapat disangkal di sekte. Namun, sekarang, saya khawatir lelaki tua berbaju ungu itu akan menimbulkan masalah. Namun, tepat ketika semua orang mengira Chen Zhen akan marah tentang ini, yang terakhir tersenyum dan mengangguk di mata semua orang di lapangan yang terkejut. Ya, apa yang penatua pikirkan persis seperti yang kupikirkan. Begitu Chen Zhen mengatakan ini, para petarung kuat di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis mereka dan saling memandang. Ketika aula itu netral, ada bisikan. Ketika mereka melihat yang lebih tua, mereka tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, lebih banyak orang masih penasaran dan curiga. Hampir semua orang di wilayah barat tahu bahwa Chen Zhen sombong dan tidak pernah memandang sebelah mata siapapun. Namun, di hadapan penatua barunya, dia tampaknya telah banyak menahan diri. Setidaknya, dia tidak akan seganas dan mendominasi seperti sebelumnya. Ya, lelaki tua berjubah ungu adalah penatua baru yang ditunjuk oleh Sekte Pemurnian Dewa beberapa bulan yang lalu. Pengangkatannya dan bahkan penampilannya mengejutkan semua orang di Sekte Pemurnian, karena semua orang di sekte belum pernah melihatnya sebelum dia menjadi tetua besar Sekte Pemurnian. Penunjukannya yang tiba-tiba, tapi itu menyebabkan kegemparan di Sekte Pemurnian. Namun, kali ini, fluktuasi dengan cepat ditekan oleh kehadiran mantan penatua. Meskipun semua orang tidak puas, setelah secara bertahap beradaptasi dalam beberapa bulan terakhir, orang-orang hari ini dengan enggan menerima yang lebih tua. Tetapi apa yang tidak mereka harapkan adalah bahwa tidak hanya tetua asli yang lebih rendah hati kepada lelaki tua berjubah ungu, tetapi juga patriark sekte kami akan sangat baik padanya, yang benar-benar membuat mereka bingung. Siapa penatua baru ini? Apa identitas Anda? Secara alami, tidak ada yang akan memberitahu mereka jawabannya.
Melihat orang-orang berbisik di bawah panggung, Chen Zhen, yang pertama di atas, juga mencibir di dalam hatinya. Alasan mengapa dia mengajukan pertanyaan ini hanya untuk membiarkan orang-orang di bawah panggung ini memahami status tetua agung ini di sekte pemurniannya. Jika orang-orang yang hadir 1 jam yang lalu masih penuh dengan keluhan tentang tetua baru, sekarang, dengan pernyataan Chen Arai, saya khawatir sudah terlambat bagi orang-orang ini untuk menjilat jubah ungu tua. Dengan senyum mengejek di hatinya, lalu Chen Zhen bernyanyi dan berbicara omong kosong dengan lelaki tua berjubah ungu. Setelah itu, dia membubarkan orang-orang yang hadir sesuka hati. Rapat di aula sudah selesai. Melihat pintu terakhir yang tertutup rapat di aula utama, Chen Zhen perlahan berdiri dari tempat duduknya, meletakkan tangannya ke bawah, berjalan perlahan menuruni panggung dan mendatangi lelaki tua berjubah ungu. Hehe, adik bela diri yang lebih muda, mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya penatua dari sekte pemurnian. Hehe, terima kasih, kakak bela diri. Jika kakak bela diri tidak mengatakan akan berguna untuk menjaga mereka, aku khawatir aku harus melawan mereka. Mendengar kata-kata Chen Zhen, lelaki tua berbaju ungu itu juga berdiri, membungkukkan tangannya dengan hormat kepada Chen Zhen, dan tersenyum dingin. Meskipun orang-orang ini membentuk parti mereka sendiri, selama mereka tinggal di sekte pemurnian God selama 1 hari, mereka akan selalu menjadi anjing larimu dan aku. Ini belum waktunya. Mata Chen Zhen menyipit, dan senyum ganas muncul dari sudut mulutnya. Hatinya secara alami mengetahui pikiran orang-orang itu sekarang. Namun, untuk memperbaiki rencana masa depan sekte dewa, dia harus menahan diri. Selama waktunya sudah matang, orang-orang itu barusan akan menjadi catur sampah di tangannya dan tanpa ampun dihancurkan olehnya. Ketika mereka berbicara dan tertawa lagi, tubuh mereka berubah menjadi bayangan virtual dalam sedikit putaran, dan akhirnya menghilang sepenuhnya di aula. Di sisi lain, di sekte Zanwu, Wu Jitian saat ini juga membubarkan orang-orang di aula. Sebelum datang ke pintu aula, Wu Jitian menatap ke langit dan menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Sepertinya wilayah barat tidak lagi setenang sebelumnya. Setidaknya dulu tenang di permukaan dan arus bawah bergelombang di daratan. Sekarang bagus. Ini badai sungguhan. Langit di wilayah barat akan segera berubah. Dia berbisik dengan suara rendah. Segera, mata Wu Jitian jatuh perlahan. Akhirnya, dia menatap ke arah selatan. Sisi itu adalah tempat pegunungan Silin berada, dan pada saat yang sama, itu juga tempat peninggalan kuno muncul. Di sana, karena seorang pria berjubah hitam, seorang pemuda, meninggal karena dia. Saya khawatir tidak ada yang bisa melakukan ini di seluruh wilayah barat. Sekarang, bagaimanapun, ini tidak mungkin dalam pikiran semua orang, tetapi itu telah menjadi fakta. Tempat tinggal daun mati. Di aula yang agak gelap, ada keheningan yang tak tertandingi. Tidak ada cahaya di aula yang kosong. Balok dan tiang kuning yang layu tampak seperti kayu lapuk. Mereka tampak sulit berdiri di aula. Bahkan di udara, ada bau seperti sesuatu yang busuk, yang sangat menyengat. Kedalaman aula utama bahkan lebih gelap dan gelap. Jika Anda berjalan di sini, saya khawatir bahkan kaisar yang kuat sekalipun akan merasakan getaran di hati Anda. Sulit untuk membayangkan bahwa tempat yang suram seperti itu akan menjadi fasad pintu. Sepertinya telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, atau belum diperbaiki sejak dibangun, jadi sangat menyedihkan untuk jatuh ke dalam situasi seperti itu. Apakah tempat seperti ini benar-benar aula diskusi? Aku takut tidak ada yang akan percaya. Di tempat inilah yang penuh dengan kesuraman, kesedihan dan ketakutan, di bagian terdalam aula, akhirnya ada ruang kecil yang dikelilingi oleh cahaya. Cahaya seperti susu memancarkan cahaya lembut-lembut di udara, yang tidak hanya dapat menerangi ruang kecil ini, tetapi juga membuat orang merasa mempesona. Di ruang ini, seorang lelaki tua dengan wajah gelap dalam jubah linen duduk di sini. Saat ini, di tengah alis lelaki tua itu, sedikit fluoresensi putih susu seukuran butir beras secara bertahap mengalir keluar dari masa cahaya besar di depannya. Seiring dengan pikiran orang tua itu, secara bertahap mengalir ke dalam manik-manik jiwa di benaknya dan menjadi bagian dari kekuatannya. Setelah waktu yang lama, lelaki tua dengan mata tertutup perlahan membuka matanya. Cahaya hijau gelap berlama-lama di kedalaman matanya dan memancarkan warna dingin. Segera, dia dengan cepat memasukkan cahaya putih susu di depannya ke dalam ring.
Kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh. Karena semua orang ada di sini, mengapa menonton dan bertemu? Jie, mengapa Patriark harus bersembunyi dan bersembunyi? Aku tidak banyak melihatmu. Saat ledakan tawa aneh terdengar di aula yang gelap, kabut hitam tebal berlalu dengan cepat di depan lelaki tua itu seperti hantu. Dalam sekejap, dari kabut hitam yang terbuka, Anda bisa melihat topeng tinta yang tampak aneh. Topeng itu terlihat seperti semacam Warcraft, dan ekspresinya terlihat ganas dan mengerikan. Topeng ini sama seperti topeng yang didapat Xiao Yan dari penguasa aula ketiga aula hantu. Tak perlu dikatakan, kabut hitam ini secara alami adalah orang dari aula hantu. Orang tua, yang disebut pemimpin sekte, adalah pemimpin sekte daun layu. Itu yang disebut pergi ke aula tiga harta karun tanpa apa-apa. Aku khawatir kamu datang kepadaku saat ini bukan hanya untuk berbicara omong kosong padaku. Mata Ye Luotian memindai ruang gelap di depannya. Meskipun aula itu gelap, tampaknya menunjukkan setiap sen di depannya. Dunia gelap tidak bisa menghentikan penglihatan kaisar yang kuat bertarung. Jie, apakah kamu benar-benar tahu apa yang aku lakukan? Xiao Yan, ada senyum aneh dalam kegelapan, dan kemudian kamu Luotian membuat suara dengan nada acuh tak acuh. Patriark benar-benar memenangkan hati saya, Jie. Aku khawatir dia satu-satunya yang bisa membuatmu begitu peduli dengan seluruh wilayah barat. Tawa yang menyanjung baru saja keluar dari kabut hitam, tetapi kamu Luotian berbicara lagi dengan dingin. Tidak ada ruang untuk relaksasi dalam kata-katanya. Dia tidak suka hantu-hantu ini. Saya pikir Tuhan telah mendengarnya 3 bulan lalu. Apakah maksudmu Xiao Yan mati karena begitu banyak kaisar yang bertarung di reruntuhan kuno? Ye Luotian tidak bergerak, matanya tampak lelah dan berhenti. Matanya menatap kehampaan di hadapannya. Kata-katanya mengandung sentuhan penghinaan. Hanya setengah kaisar, tidak peduli seberapa banyak dia melompat, dia tidak akan pernah membunuh orang kuat yang melawan kaisar. Apalagi dia, bahkan jika dia orang lain, dia tidak akan percaya. Ya, saya benar-benar tidak percaya jika itu orang lain, tetapi jika itu Xiao Yan. Tuan, bahkan pemimpin aula utama telah diganggu. Kami tidak ingin kalian berempat pintu untuk bertarung bersama, tetapi Anda tidak dapat berurusan dengan 1/2 kaisar. Setelah bagian atas menyalahkan bagian bawah. Petik 2. Apakah benar bahwa dengan 1/2 kaisar, dia benar-benar dapat mengeluarkan kekuatan yang cukup untuk membunuh kaisar yang kuat bertarung? Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Luotian terkejut dan bisa membuat orang-orang tingkat tinggi di aula hantu memperhatikannya. Aku bilang, yang lain mungkin tidak mungkin, tapi dia adalah Xiao Yan, yang membuat kita harus berhati-hati dalam segala hal. Suara kata-kata keluar lagi di awan gelap. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya, kali ini jauh lebih serius. Siapa dia yang bisa membuatmu begitu tersentuh? Ye Luotian mengerutkan kening dan sangat ingin tahu. Dia hanya setengah kaisar. Kekuatan super misterius dan aneh ini sangat tertarik padanya. Saya khawatir siapapun tidak dapat menahan rasa ingin tahu tentangnya. Tuhan, sudah lama saya katakan bahwa Anda sebaiknya tidak mengetahui beberapa hal. Aula hantu saya dapat membuat Anda memiliki hari ini dan juga membuat Anda tidak memiliki hari esok. Suara kata-kata dingin keluar dari kabut hitam, yang membuat hati Ye Luotian tenggelam. Berurusan dengan orang-orang ini seperti mengambil jalan pintas pada bilahnya. Kami harus mengikutinya, tetapi kami harus waspada. Dengan pikiran seperti itu muncul di hatinya, kamu Luotian terdiam, dan suasana di aula menjadi lebih aneh. Sebulan kemudian, pegunungan Silin, Xiao Yan, duduk di puncak gunung, tiba-tiba bergerak seperti patung. Tubuhnya, yang telah diam selama sebulan, tiba-tiba bergerak saat ini. Pada saat matanya terbuka, tangannya berubah bersama. Di antara tangannya, serangkaian simpul India yang rumit dimainkan. Pada kecepatan yang sangat cepat, mereka mengembun menjadi bayangan kacau di depan Xiao Yan. Sampai saat tertentu, tiba-tiba ada gelombang cahaya keemasan di kedalaman mata Xiao Yan. Resolusi gambar yang kuat, Kai, dengan teriakan keras seperti guntur meledak dari mulut Xiao Yan, dan kemudian saat berikutnya, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergerak, dan tubuhnya berdiri dalam sekejap. Pada saat yang sama, telapak kakinya menginjak berat di puncak gunung yang akan runtuh di bawahnya. Dalam sekejap, tubuh Xiao Yan tertembak keras dan melompati langit. Matanya dengan cepat terkunci pada puncak gunung di bawah.
Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan telapak tangan kanannya pada kekosongan. Ada suara berderit di antara telapak tangannya. Kemudian, saat tubuhnya jatuh, dia menabrak puncak gunung dengan kepalan tangan. Xiao Yan tidak menggunakan semangat juang untuk pukulan ini, tapi kekuatannya sangat mengerikan. Sebuah tinju meledak. Di depan Xiao Yan, kekosongan tak terlihat dihancurkan dan runtuh dalam sekejap, berubah menjadi kegelapan tanpa akhir. Di ruang angkasa, segel tinju yang tak terlihat jatuh dengan cepat dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi dalam sekejap, itu adalah pemboman berat di puncak gunung. Ledakan, suara menderu menyebar, bersama dengan Xiao Yan duduk di gunung sebelumnya. Pada saat ini, di pegunungan yang lebih rendah, dua gunung besar runtuh, dan gunung-gunung di sekitarnya bergetar hebat pada saat ini. Untuk sementara waktu, burung dan hewan berhamburan, dan momentum yang mengerikan membuat Warcraft ketakutan di pegunungan. Di atas kekosongan, Xiao Yan melihat gunung yang runtuh dan berubah menjadi reruntuhan di bawah. Di matanya, dia mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, suasana panas yang lebih gembira melonjak di hatinya. Apakah tekad gambar kekuatan ini? Kekuatan ini benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan tubuh kaca berwarna berlian saya, penentuan gambar kekuatan ini jelas lebih kuat. Ini benar-benar layak untuk menjadi keterampilan bertarung tingkat roh. Di bawah langit biru, Xiao Yan berdiri telanjang di kehampaan. Melihat gunung yang terkubur oleh batu runtuh di bawah, dia tidak bisa menahan untuk menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, Xiao Yan lebih terkejut. Ini layak menjadi keterampilan bertarung tingkat roh. Dengan kekuatan ini, saya percaya bahwa lain kali saya bertemu orang kuat dari Kaisar yang bertarung, saya juga dapat memiliki kekuatan perang. Merasakan kekuatan yang kuat memancar dari setiap sel otot di sekujur tubuhnya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk membangkitkan senyum gembira di sudut mulutnya. Kekuatan ini ditentukan, tetapi telah menambahkan banyak kekuatan padanya. Itu tidak akan menyebabkan konsumsi besar untuk dirinya sendiri seperti teratai kemarahan Buddha. Dengan itu, Xiao Yan yakin bahwa tanpa memainkan kartu apapun, dia juga memiliki kemampuan untuk melawan Kaisar kuat biasa. Dan jika digabungkan dengan cara Xiao Yan, dengan seluruh kekuatannya, dia juga pasti akan membunuhnya. Hanya saja kita tidak boleh segila reruntuhan. Ambil kembali pikirannya, hati Xiao Yan membaca sebuah gerakan. Jubah hitam yang dihancurkan oleh kekuatan mengerikan barusan dipadatkan lagi dengan hati Xiao Yan. Langsung, hembusan napas panjang keluar dari mulutnya. Xiao Yan memeluk dan melengkungkan tangannya di kedalaman gunung dengan mata serius. Segera, tubuh kosong tiba-tiba berbalik, langkah-langkah bergerak, langkah Tianjue ditampilkan dalam sekejap, dan kemudian terbang dengan cepat melampaui pegunungan Silin. Sekarang perjalanan ke reruntuhan telah berakhir. Selanjutnya, Xiao Yan harus mulai menemukan bahan obat terakhir untuk memurnikan ramuan es. Bunga bulu api, bisik di mulutnya, tak terlihat, tubuh Xiao Yan terbang ke depan juga menjadi lebih cepat dan lebih cepat, tapi dalam sekejap mata, itu telah menghilang di ujung gunung. Setengah bulan kemudian, di luar kota yang terbakar, di puncak gunung, sebuah bayangan berjubah hitam berdiri. Ini adalah Xiao Yan. Dalam setengah bulan, dengan kecepatan Xiao Yan saat ini, dia seharusnya sudah tiba di sini sejak lama, tetapi dia menemui banyak rintangan di sepanjang jalan, sehingga dia menghabiskan beberapa waktu. Di hadapan mereka yang ingin mengambil nyawanya, Xiao Yan tanpa ampun dan ingin mencoba kekuatan resolusi gambar. Oleh karena itu, hampir setiap kali dia bergerak, Xiao Yan mengandalkan resolusi gambar kekuatannya untuk melawan musuh, dan bahkan setengah dari semangat juangnya belum digunakan. Dalam menghadapi perilaku menghina Xiao Yan, orang-orang kuat semi-imperialis secara alami marah. Selain itu, mereka penuh dengan penghinaan dan ejekan. Sayangnya, ketika mereka benar-benar melihat kekuatan fisik Xiao Yan yang mengerikan, semua jenis penyesalan di hati mereka. Di mata orang kuat biasa, orang kuat yang fokus pada pengembangan kekuatan fisik tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali. Dalam kebanyakan kasus, kekuatan fisik saja tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Namun, kali ini, mereka menemukan janggut yang keras, yang juga kuat di antara beberapa praktisi fisik. Di bawah tekad kekuatan Xiao Yan, siapapun yang tidak cukup kuat untuk melawan Kaisar, bahkan kekuatan mendiang bintang 9,5 Kaisar, tidak dapat menahan kekuatan tinju Xiao Yan. Namun, setelah beberapa perang,
Xiaoyan benar-benar bertemu dengan pria kuat di masa-masa awal Kaisar Gayung Bintang. Meskipun yang terakhir memiliki kekuatan yang baik, setelah menunggu untuk melihat kekuatan kuat Xiaoyan, dia bahkan tidak punya waktu untuk menggerakkan tangannya, jadi dia mundur dengan pahit. Hanya saja orang biasa tidak tahu. Sebagai orang kuat yang berjuang untuk Kaisar, dia secara alami mendengar tentang apa yang terjadi di reruntuhan kuno beberapa bulan yang lalu. Setelah mengenali Xiaoyan, dia tidak memiliki keberanian untuk mengambil keputusan. Anda tahu, selama perjalanan ke reruntuhan kuno itu, lusinan orang kuat yang berjuang untuk Kaisar tewas di tangan Xiaoyan. Dia adalah orang yang kuat di hari-hari awal Kaisar Pertarungan Bintang, tapi aku tidak punya keberanian. Setelah melihat orang kuat itu mundur, Xiaoyan juga tercengang. Bahkan jika dia dengan enggan mengambil kembali momentumnya, dia berencana untuk mencoba tangannya dengan kekuatan yang terakhir, tetapi sekarang tampaknya itu benar-benar tidak perlu. Kembali ke pikirannya, Xiaoyan melihat kota megah tepat di depan, yang terletak di bumi. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan harapan. Terakhir kali, dia mengumpulkan ramuan paling penting yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil di sini, tetapi dia tidak tahu peluang apa yang akan dia miliki kali ini. Bunga bulu api. Dengan bisikan rendah di mulutnya, Xiaoyan dengan lembut mengarahkan jari kakinya ke puncak gunung. Segera setelah itu, tubuhnya terbang ke depan seperti daun willow. Kemudian, setelah serangkaian kilatan, dia dengan cepat menghilang di ujung pandangannya. Sesaat kemudian, Xiaoyan telah memasuki kota dan berjalan di sepanjang jalan dalam ingatannya sejenak. Segera, sebuah bangunan loteng besar muncul di depan Xiaoyan. Bengkel 1000 obat. Ini adalah bengkel 1000 obat yang didirikan oleh Jin Yao. Saat ini, Xiaoyan pertama menaruh harapannya di sini. Menatap bangunan antik di depannya, mulut Xiaoyan perlahan membangkitkan senyuman. Terakhir kali dia berbicara dengan Zhao Xian, akhirnya berkat Jin Yao. Kali ini dia datang ke bengkel 1000 obat, pertama, untuk menemukan bahan obat, dan kedua, untuk berterima kasih kepada Jin Yao atas suntikan terakhirnya. Meskipun insiden itu tampak menyeramkan, Xiaoyan berpikir dengan hati-hati setelahnya. Sebagai orang kuat yang melawan Kaisar, hampir tidak mungkin untuk saling membunuh pada tingkat yang sama selama perbedaan kekuatannya tidak besar, dan Jin Yao tidak terkecuali. Karena itu, Xiaoyan bisa memasuki bengkel sambil tersenyum saat ini. Kalau tidak, saya khawatir itu akan menjadi wajah yang suram. Namun, Xiaoyan memasuki bengkel dengan senyum di kaki depannya, tetapi saat berikutnya, raut wajahnya benar-benar tidak bisa membantu sedikit berubah. Pada saat dia memasuki bengkel 1000 obat, dia jelas merasakan napas yang kuat. Dari kekuatan nafas, yang terakhir tampaknya menjadi pejuang yang kuat melawan Kaisar. Namun, itu hanya itu. Apa yang membuat Xiaoyan mengerutkan kening adalah bahwa pemilik nafas tampaknya tidak memiliki niat baik. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan segera melihat ke atas. Benar saja, di aula di lantai pertama saat ini, aula yang luas itu tampak sangat kosong. Jika perjalanan ini normal, seharusnya ada banyak talenta. Tetapi dari sudut pandang ini, bahkan beberapa orang di mata Xiaoyan juga pergi ke bengkel 1000 obat tingkat tinggi. Melihat langkah mereka yang sedikit kacau, saya khawatir sesuatu terjadi di 1000 obat bengkel. Memikirkan hal ini, hati Xiaoyan tiba-tiba tenggelam, dan wajah seluruh orang menjadi suram. Dia tahu aturan di bengkel 1000 obat. Tidak ada yang diizinkan melakukannya dengan alasan apapun di bengkel 1000 obat, tetapi dari sudut pandang saat ini, tampaknya seseorang dengan sengaja melanggar aturan, yang menarik orang untuk menonton. Bersenandung, dengung dingin di hati rendah, dan segera tubuh Xiaoyan bergerak, dan dia juga berjalan cepat menuju ketinggian lantai. Dalam waktu singkat, Xiaoyan melewati banyak koridor kompartemen satu demi satu, dan akhirnya sampai ke kompartemen yang dikelilingi oleh orang-orang. Sebelum orang-orang tiba, mereka telah mendengar tawa yang keras dan mendominasi dari kompartemen. Haha, Jin Yao, kau tahu apa yang kupikirkan tentangmu? Sudah berapa kali aku ke sini? Kurasa ambang batas bengkel 1000 obatmu hampir rata olehku. Kamu tidak bisa bersembunyi dariku seperti ini sepanjang waktu. Di kompartemen saat ini, seorang pria besar dengan tubuh kuat seperti beruang tertawa dan menatap Jin Yao di depannya. Dengan sepasang mata kecil yang tidak sepadan dengan tubuhnya, dia menatap tubuh lembut Jin Yao yang menarik di depannya, dan tertawa satu demi satu. Lu Cheng,
Aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa tidak akan pernah ada hubungan antara kamu dan aku. Paling-paling, itu hanya bisa disebut pengertian. Mengapa kamu menggangguku lagi dan lagi? Mendengar kata-kata pria besar di depannya, Jin Yao mengerutkan kening dan merasa tidak berdaya untuk pria itu. Jin Yao, kamu menyuruhku menunggu 3 tahun yang lalu. Yah, aku menahannya untuk mendapatkanmu, tetapi setelah menunggu selama 3 tahun, kamu bahkan tidak memberiku kentut dan tidak memberiku ada berita. Sekarang kamu ingin menipuku dengan ini. Apakah kamu benar-benar berpikir aku Lu Cheng adalah monyet? Kamu bisa bermain jika kamu mau. Kata-kata Jin Yao yang belak-belakan juga membuat wajah Lu Cheng menjadi muram. Untuk Jin Yao, dia bertahan lagi dan lagi. Dia berpikir bahwa bahkan jika pihak lain adalah sepotong es, itu akan dicairkan olehnya bolak-balik berkali-kali. Tanpa diduga, Jin Yao masih tidak mau menerimanya sekarang. Hehe, Lu Cheng, jangan berpura-pura padaku. Jangan berpikir aku tidak tahu. Selain aku, banyak gadis telah diduduki secara paksa olehmu. Jika mereka tidak lemah, mereka akan membunuhmu, kamu. Kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan kata-kata seperti itu di tempatku sekarang. Kata-kata Jin Yao juga membuat Lu Cheng terdiam, dan di kerumunan di sekitarnya, ada juga mata yang ironis dan menghina. Jelas, orang-orang yang hadir juga tahu sedikit banyak tentang temperamen Lu Cheng. Meskipun Lu Cheng terlihat sederhana dan jujur di permukaan, dia telah melakukan banyak hal memalukan dengan kekuatannya di hari kerja. Siapapun yang melihat orang seperti ini ingin menyingkirkannya dengan cepat, tetapi karena dia adalah kaisar petarung bintang 2 dengan kekuatan yang baik, hanya sedikit orang yang akan menjadi lawannya. Karena itu, bahkan jika semua orang tahu bahwa dia jahat, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Dia memperhatikan bahwa garis-garis di sekelilingnya mengandung mata ejekan dan penghinaan. Wajah Lu Cheng penuh daging dan tampak lebih ganas. Mata menyapu satu persatu dari kerumunan di sekitarnya. Ketika orang-orang itu memperhatikan mata kejam Lu Cheng, ekspresi di wajah mereka langsung berubah, dan kerumunan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Tiba-tiba, mata Lu Cheng tiba-tiba berbalik dan jatuh pada Jin Yao. Mata kejam Yin menatap Jin Yao, seolah ingin memakannya. Jin Yao, hari ini, suka atau tidak, aku akan membawamu kembali. Pada saat yang sama, Lu Cheng tiba-tiba bergerak dan menginjak lantai dengan berat. Kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak, dan tanah di bawah kakinya runtuh. Bahkan seluruh pavilion tidak bisa menahan sedikit gemetar saat ini. Pada saat yang sama, tubuh Lu Cheng meledak seperti cangkang. Saat dia mulai, kekuatan mengerikan itu mengeluarkan dengungan keras di kehampaan di sekelilingnya. Melihat adegan ini, wajah cantik Jin Yao langsung menunjukkan warna yang dalam dan bermartabat. Semangat juang di tubuhnya dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya dan berkumpul di telapak tangannya. Meskipun keduanya kuat di level yang sama, Lu Cheng menang. Selain melawan Qi, dia juga seorang kultivator fisik. Dengan daging dan darahnya saja, kekuatannya luar biasa. Ditambah dengan kekuatan kaisar petarung bintang 2-nya, begitu dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dia dapat sepenuhnya menekannya. Menghadapi Lu Cheng, Jin Yao tidak berani gegabah. Bang! Kecepatan gerakan mereka sangat cepat, tetapi dalam sekejap mata, mereka bertabrakan dengan keras. Dengan satu pukulan, Lu Cheng mundur dan hanya mundur 2 langkah. Kemudian, tubuhnya yang kuat tiba-tiba bergetar, dan kekuatan besar dari tubuhnya dihilangkan oleh nyawanya. Sebaliknya, Jin Yao, dia sedikit malu. Dia melangkah mundur dan mundur lebih dari selusin langkah. Raut wajahnya yang cantik juga terlihat lebih bermartabat. Ketika Jin Yao mengangkat matanya, Lu Zhengzheng di seberangnya menatapnya dengan senyum muram. Ketika dia menatapnya, itu seperti melihat mangsa, yang membuat orang merasa senang. Jin Yao, apakah kamu akan kembali denganku, atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Lu Cheng mengangkat telapak tangannya yang lebar dan membidik Jin Yao dari kejauhan, seolah dia ingin memegangnya di telapak tangannya. Bahkan jika kamu mati, aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Mata Jin Yao dingin, dan ada warna yang menentukan di matanya yang indah. Pada saat yang sama, tubuh menawan Jin Yao terkejut, dan semangat juang yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya dan membungkus seluruh tubuhnya dengan cepat. Dia arogan di alam dan tidak akan pernah dimanipulasi.
Inilah salah satu alasan penting mengapa dia membuka bengkel 1000 obat. Lu Cheng ingin mendudukinya secara paksa. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah menyerah. Lebih baik mati daripada menyerah. Itu membuat usaha orang-orang mendidih. Lidah merah Lu Cheng menjilat bibirnya, dan matanya menunjukkan cahaya serakah. Dia menatap Jin Yao seperti serigala lapar menatap sepotong daging merah berdarah. Aku sudah menunggumu selama 3 tahun. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mati? Tidak peduli apa yang kamu lakukan hari ini, kamu harus mengikutiku kembali. Lu Cheng mencibir, dan kemudian telapak kakinya menginjak tanah. Sementara wajah Jin Yao sangat berubah, tubuh Lu Cheng muncul di depannya. Kecepatan seperti hantu mengejutkan Jin Yao, tetapi dia tidak menunggunya untuk bertindak. Telapak tangan lebar yang terakhir dicetak tebal di perut bagian bawahnya. Meskipun telapak tangan ini tidak akan membuat Jin Yao terluka parah, itu juga secara paksa menyebarkan semangat juang yang kental di tubuhnya. Untuk sesaat, saya khawatir akan sulit untuk mengembun lagi. Apa? Jin Yao terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tapi kemudian Lu Cheng memukulnya lagi dengan backhand. Meskipun dia menghindari poin kunci, Jin Yao dipukul mundur oleh Lu Cheng. Warna pucat muncul di wajahnya yang cantik. Tapi sebelum Jin Yao bisa menstabilkan tubuhnya, Lu Cheng menggertaknya lagi. Dengan tangan besar, dia ingin menggenggam leher Jin Yao. Lu Cheng tidak bermaksud untuk melawan. Pertama, dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Kedua, dia khawatir wanita itu akan menolak untuk pertama kalinya. Jika dia benar-benar mati, bukan itu yang ingin dia lihat. Dia menginginkan orang yang hidup dan mayat, tapi itu tidak ada artinya. Pada saat ini, di kehampaan di depan Jin Yao, cahaya hitam tiba-tiba muncul, berdiri di depan Jin Yao. Pada saat yang sama, genggaman Lu Cheng juga datang sebelum bayangan. Melihat bayangan yang tiba-tiba, Lu Cheng terkejut. Namun, menurut situasi saat ini, sudah terlambat untuk mengerahkan semangat juangnya dalam jarak yang begitu dekat. Namun, jika dia mengandalkan kekuatan fisiknya saja, Lu Cheng yakin 100%. Di mata orang luar, dia adalah kaisar pertempuran bintang 2 yang kuat, tetapi di dalam hatinya, kekuatan-kekuatan fisik adalah yang paling dia kejar. Alasan mengapa dia bisa menekan Jin Yao juga adalah kekuatan fisik. Saat ini, bahkan di hadapan bayangan gelap di depannya, dia juga harus memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan fisiknya. Ketika Lu Cheng memikirkan hal ini di dalam hatinya, otot-otot di lengannya tiba-tiba menonjol, dan seluruh lengannya tiba-tiba menjadi lebih tebal. Kekuatannya yang kuat terungkap di bawah tatapan mata telanjang. Oh, kekuatan fisik, ini menarik. Melihat adegan ini, Lu Cheng tersenyum di dalam hatinya. Untuk sesaat, telapak kecil jubah hitam mengepal keras. Pada saat yang sama, lubuk hati saya rendah dan dikeluarkan. Pada saat yang sama, tinju putih tampak tidak berdaya dan meledak dari bawah jubah hitam dengan kecepatan tinggi, seperti sambaran petir, dan mengenai telapak tangan lebar dari tangan yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Ketika kepalan tangan dan cakar bersentuhan, mereka pergi. Tinju putih bertabrakan dengan garis cakar sejenak, dan kemudian terpisah. Tubuh sosok hitam itu berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Sebaliknya, Lu Cheng terpaksa mundur puluhan langkah di bawah tinju itu. Kemudian dia terlihat jelek dan menstabilkan tubuhnya. Kemudian dia mengangkat matanya dan melihat sosok hitam yang berlawanan dengan warna dingin di matanya. Namun, ketika Lu Cheng pertama kali melihat bahwa pria berbaju hitam yang berdiri di seberangnya hanyalah seorang pria muda dengan pipi putih, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tanpa diduga, hanya pemuda seperti itu yang bisa mendorongnya mundur sekarang. Namun, meskipun demikian, Lu Cheng masih tidak berpikir bahwa kekuatan pemuda berjubah hitam di depannya bisa kuat. Bagaimanapun, yang terakhir hanya memanfaatkan kesempatan dan kecerobohannya, yang dapat menolaknya. Jika itu adalah konfrontasi positif, Lu Cheng pasti akan meletakkannya dengan mudah. Tentu saja, ini hanya ide Lu Cheng di dalam hatinya. Apalagi semua ini hanyalah kesan pertamanya terhadap pemuda berjubah hitam di depannya. Adapun kekuatan sebenarnya dari yang terakhir, dia belum melihat sepeser pun. Lagi pula, bahkan konfrontasi barusan, yang terakhir tampaknya tidak menggunakan semangat juang. Memikirkan hal ini, Lu Cheng tiba-tiba melompat ke dalam hatinya. Sepertinya pemuda berbaju hitam itu tidak menggunakan semangat juangnya dalam konfrontasi tadi. Dengan pemikiran ini,
Bahkan mata Lu Cheng ketika melihat pemuda berjubah hitam di seberangnya tidak bisa tidak berubah sedikit. Matanya menyipit palsu, sepasang mata kecil sebesar mata kelinci menatap pemuda berjubah hitam itu, diam. Di sisi lain, Xiao Yan, yang kini tertutup jubah hitam, juga menyunggingkan senyum dari sudut mulutnya. Matanya dengan tenang menatap Lu Cheng di seberangnya, tangannya melingkari dadanya, berdiri dengan bangga di depan Jin Yao dan menutupi tubuhnya yang menawan dan penuh perhatian di belakangnya. Sampai saat ini, Jin Yao, yang wajahnya pucat, pulih dari keterkejutannya barusan. Pada saat yang sama, semangat juang yang tersebar di tubuhnya juga kental. Namun, pada saat Jin Yao baru saja pulih, sepasang mata yang indah langsung jatuh ke punggung hitam yang agak tipis di depannya. Melihat sosok kurus di depannya, Jin Yao mau tidak mau sedikit terganggu. Bahkan jika dia bergegas untuk memberi hormat kepada orang di depannya, pada saat yang sama, suara lembut penuh rasa terima kasih keluar dari bibir merah Jin Yao yang menarik. Saya di sini untuk berterima kasih atas bantuan Anda. Jika Anda dapat menyelesaikan urusan hari ini untuk saya akan berterima kasih kepada Anda di masa depan. Mendengar suara familiar dari belakang, Xiao Yan juga kembali ke pikirannya. Ketika dia mengaitkan mulutnya, dia menunjukkan senyum main-main. Ketika tubuhnya berbalik, tawa ringan dengan rasa ejekan datang dari mulutnya. Hehe, kamu tidak perlu berterima kasih. Kalau tidak, kakak Jin Yao akan ikut denganku. Pada saat tawa baru saja keluar, wajah cantik Jin Yao yang masih bersyukur tiba-tiba berubah. Tanpa diduga, dia mengira dia telah diselamatkan, tetapi ada orang jahat lain yang serakah akan tubuhnya. Namun, tepat ketika Jin Yao ingin berbicara untuk memarahi, kemudian wajah King Jun yang familiar muncul di depannya dengan senyum lembut. Pada saat itu, Jin Yao telah mencapai kata-kata di antara bibir dan gigi, tetapi dia dihentikan seketika. Pada saat yang sama, seluruh orangnya tercengang pada saat ini. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Mengapa, saya belum melihat Anda selama lebih dari setengah tahun dan tidak mengenal Anda?" Petik 2. Mendengar suara yang familiar ini lagi, tubuh Jin Yao yang panas dan menawan segera bergetar karena kegembiraan, dan dia tidak bisa menahan tangis di mulutnya. Ini juga sangat mengejutkan sehingga para penonton pada hari Senin tercengang. Mereka mengira mereka adalah orang lain untuk tubuh Jin Yao, tetapi saat ini, mereka tampaknya sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Hehe, sepertinya saudari Jin Yao belum melupakanku. Mendengar pidato itu, Xiao Yan bercanda. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Jin Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan warna merah muda di wajahnya yang cantik. Kemudian dia menatap Xiao Yan sambil tersenyum dan berkata dengan senyum main-main. "Aku terus mengatakan aku tidak melupakanmu, jadi kamu tidak akan datang ke Yancheng karena kamu merindukanku kali ini." Xiao Yan mengangkat bahu dengan ringan. Melihat penampilan ini, Jin Yao tidak bisa menahan tawa. Xiao Yan juga menggemakan ledakan tawa. Namun, ketika kedua orang itu saling menggoda, Lu Cheng, yang sedang menonton semua ini di belakang mereka saat ini, memiliki wajah muram, tetapi juga karena tindakan mereka benar-benar suram saat ini, dan bahkan tubuh mereka yang kuat gemetar satu demi satu. Di depan dua orang ini, mereka mengabaikannya di depan begitu banyak orang. Perilaku semacam ini sepertinya tidak pernah memperhatikannya sama sekali. Bagaimana tidak membuatnya marah? Sebagai kaisar petarung bintang 2, kekuatan Lu Cheng yang kuat membuat mustahil untuk meremehkan kemana dia pergi. Ketika semua orang memandangnya, mereka akan sedikit banyak ketakutan dan diabaikan di tempat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Tidak heran kamu tidak mau mengikutiku. Ternyata kamu menyukai wajah putih kecil ini dengan kulit tipis dan daging empuk. Lu Cheng menatap Xiao Yan dengan jijik di wajahnya. Dia memiliki niat membunuh di matanya, tetapi dia tertawa dengan marah di mulutnya. Mendengar kata-kata Lu Cheng, suasana antara Xiao Yan dan mereka sepertinya pecah dalam sekejap. Ekspresi di wajah mereka mandek. Alis Willow Jin Yao sedikit mengernyit. Ada warna intoleran di antara alis Willow. Wajah Xiao Yan datar, dan matanya yang gelap setenang Wang Yutan. Dengan sedikit senyuman, Xiao Yan ingin berbalik, tapi kemudian Jin Yao meraih lengan baju Xiao Yan dan menariknya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Serahkan padaku." Setelah itu, Jin Yao memindahkan langkahnya dan mengabaikan Xiao Yan.
Dia berdiri di depan Xiao Yan selangkah demi selangkah. Sepasang mata yang indah menatap Lu Cheng, dan nada suaranya berubah tajam. Dengan suara dingin, "Lu Cheng, saya harap bisnis hari ini selesai. Anda dan saya adalah dua kaisar yang bertarung dengan bintang. Jika saya tidak mau, Anda tidak dapat membawa saya pergi dari Yancheng. Mengapa tidak? Anda tidak mundur dan hidup dalam damai." Melihat adegan ini, Xiao Yan di belakangnya mengangkat bahu tak berdaya. Dia juga tahu bahwa Jin Yao memiliki sifat yang kuat. Karena Jin Yao tidak ingin dia melihat dirinya dijaga oleh orang lain, biarkan dia pergi sendiri. "Hahaha, tolong hiduplah dalam damai. Denganmu jalang, aku ingin menangkapmu kembali. Apa kamu pikir kamu bisa menolaknya?" Melihat Jin Yao mengambil inisiatif untuk menggenggam lengan baju Xiao Yan, Lu Cheng tidak senang. Saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Jin Yao, dia langsung tidak bisa menahan emosinya dan langsung membuka mulutnya untuk minum dan memarahi. Ini juga membuat Jin Yao dan Xiao Yan yang berdiri di belakangnya tiba-tiba menjadi murung. Bersenandung, lalu Jin Yao melangkah maju dengan langkah ringan. Dalam waktu singkat, momentum kuat dari Kaisar Petarung Bintang 2 tersapu keluar dari tubuh Jin Yao. Momentum yang mengerikan mendorong semua orang mundur ke belakang. "Karena kamu sangat percaya diri, kamu bisa datang dan mencoba." Nada suara Jin Yao sangat dingin, dan tidak ada keadaan pikiran yang lembut dan damai di hadapan Xiao Yan barusan. Melihat perbedaan besar antara Jin Yao dan dia, Lu Cheng bahkan lebih marah. Semua ini karena wajah putih kecil di belakang Jin Yao. Meskipun dia sangat marah, Lu Cheng dapat melihat bahwa Jin Yao jelas-jelas dalam keadaan marah yang sama. Lu Cheng tidak akan berpikir itu adalah hal yang baik untuk melawannya saat ini. Seperti yang dikatakan Jin Yao, mereka berdua kuat di level yang sama. Begitu mereka berjuang untuk hidup dan mati, sangat sulit untuk mengatakan apa hasil akhirnya. Jika dia tidak sepenuhnya yakin, dia tidak berani bergerak dengan mudah. Dari sudut pandang saat ini, saya khawatir masalah hari ini hanya dapat diselesaikan. Tapi Lu Cheng tidak mau. Dia tidak mau melarikan diri dari kota. Karena dia mengatakan itu, dia harus membawa orang kembali. Mulu menatap marah pada Xiao Yan di belakang Jin Yao. Lu Cheng bahkan lebih membunuh di matanya. "Bajingan, aku harus mencabik-cabikmu hari ini." Di hatinya sangat menyakitkan sehingga dia memarahinya dengan kebencian. Kemudian, Lu Cheng mengalihkan pandangannya dan tertawa terbahak-bahak. "Yah, aku bisa menahan masalah ini hari ini." Kembali ke pikirannya, wajah Lu Cheng positif, dan warna suram di wajahnya tersapu dalam sekejap, seolah-olah dia benar-benar meninggalkan masalah itu dan tidak keberatan lagi. Sehat, melihat perubahan mendadak Lu Cheng, Jin Yao tidak bisa menahan keningnya. Dengan keakrabannya dengan yang terakhir, Lu Cheng tidak terlihat seperti pria yang berpikiran luas. Begitu dia menatapnya, rasanya seperti digigit buaya. Lawannya tidak mati. Tapi, tentu saja, Jin Yao berkata dalam hatinya bahwa pria ini tidak akan mudah menyerah. Segera, Jin Yao terpesona di dalam hatinya dan waspada terhadap yang terakhir setiap saat. Di belakang Jin Yao, Xiao Yan mau tidak mau mengerutkan kening dan menatap Lu Cheng. Orang ini telah menatapnya sejak tadi. Jelas, dia memiliki pikiran jahat, dan sepertinya, tampaknya tujuannya adalah, selama wajah putih kecil ini dapat bertahan 5 putaran tanpa mati di bawah tanganku, aku tidak akan pernah masuk ke bengkel 1000 obat lagi mulai sekarang. Lu Cheng tiba-tiba mengangkat lengannya yang kuat, mengulurkan jari-jarinya dan menunjuk langsung ke Xiao Yan. Nada suaranya yin dan dingin. Mendengar pidato itu, wajah Xiao Yan tiba-tiba membeku, dan hatinya sedikit terkejut. Tanpa diduga, pria ini benar-benar menaruh perhatian padanya. Tidak adil bahwa Anda, sebagai orang kuat yang berperang melawan kaisar, menyerang 1/2 kaisar. Saya tidak akan pernah setuju dengan hal seperti itu. Pada saat ini, Jin Yao menatap Xiao Yan dengan wajah cantik dan wajah muram. Tubuh halusnya bergerak dan benar-benar memblokir tubuh Xiao Yan di belakangnya. Dia penuh dengan kemarahan di matanya yang indah. Dia tidak akan pernah membiarkan Xiao Yan menderita kerugian untuk dirinya sendiri. Jangan khawatir, aku akan memberinya kesempatan. Dengan mencibir, mata Lu Cheng jatuh pada Xiao Yan lagi dan berkata sambil tersenyum. Wajah putih kecil, di masa lalu, bertemu denganmu. Mendengar pidato itu, Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya dan tidak berkomentar. Melihat ini,
Lu Cheng lebih yakin. Haha, aku bisa menurunkan tuntutanku padamu. Selama kamu berani bertarung denganku, aku berjanji tidak akan pernah menggunakan jejak semangat juang dari awal hingga akhir membunuhmu, akan menjadi pelanggaran perjanjian. Sejak saat itu, saya tidak akan pernah memasuki bengkel 1000 obat lagi. Tentu saja, kecuali jika kamu benar-benar pemakan yang lembut, jika kamu tidak berani melawan, tentu saja aku tidak bisa memaksa. Hanya, di akhir kalimat, Lu Cheng berhenti berbicara. Dia hanya menatap Xiaoyan dengan senyum di wajahnya. Sepertinya dia menunggunya untuk membuat pilihan. Jangan, kamu tidak boleh diserang oleh orang ini. Orang ini bukan hanya seorang kaisar petarung bintang 2, tetapi juga seorang penghalus tubuh dengan kekuatan fisik. Oke, aku janji permintaanmu. Sementara suara kata-kata Jin Yao belum jatuh, Xiaoyan, yang selalu diam, akhirnya berbicara perlahan lagi pada saat ini. Namun, kali ini, selain Lu Cheng di depannya saat ini, para penonton di lapangan itu menatap Xiaoyan dengan kasihan. Mereka yang hadir tidak tahu teror kekuatan fisik Lu Cheng yang kuat. Pertarungan Xiaoyan melawannya tampaknya sama dengan mencari kematian. Bahkan jika Lu Cheng tidak menggunakan semangat juang, tingkat kemenangan Xiaoyan hampir sama dengan 0 di hati semua orang. Jin Yao cemas dan ingin membuat suara untuk menghentikan Xiaoyan, tetapi kemudian Xiaoyan maju dan memblokir Jin Yao, menoleh ke yang terakhir dan tersenyum. Karena orang telah dipaksa untuk melakukan ini, saya tidak bisa benar-benar bersembunyi di belakangmu sepanjang waktu. Tapi orang ini adalah petarung bintang 2. Kenapa? Apa aku terlihat seperti orang yang sombong? Dalam hal ini, Xiaoyan masih tenang dan ceroboh, yang membuat orang tidak mau diremehkan. Mendengar pidato itu, wajah cantik Jin Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian dia ingat bahwa Xiaoyan di depannya tidak dapat dilihat dengan mentalitas orang biasa. Dia bisa membunuh lusinan kaisar petarung yang kuat sekaligus dan mundur setelah kejadian itu. Dengan pemikiran ini, Jin Yao berhenti berbicara. Dia menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Begitu matanya berbalik, mereka jatuh pada Lu Cheng lagi. Lu Cheng, yang melihat pemandangan ini, mau tidak mau sedikit mengernyit. Tanpa diduga, Xiaoyan benar-benar berani berdiri, dan menatapnya, sepertinya dia tidak khawatir tentang pertempuran yang akan datang, yang mengejutkannya. Xiaoyan juga mengalihkan pandangannya dan menatap Lu Cheng sambil tersenyum. Setelah kehilangan satu tangan, dia perlahan mengulurkan telapak tangan ke tangan yang terakhir dan berkata sambil tersenyum. Tolong beri saya saran Anda. Tolong beri aku saranmu. Setelah 3 kata di mulut Xiaoyan keluar, Lu Cheng juga mendengus dingin. Meskipun ada perasaan gelisah yang samar di hatinya karena pemandangan barusan, sebagai pejuang yang kuat, Lu Cheng lebih yakin akan kekuatannya. Bahkan jika dia tidak menggunakan ki pertempuran, tidak sulit untuk menghadapi anak laki-laki yang menyusu di matanya. Wah, kamu punya benih. Dengan ini, aku yakin kamu masih laki-laki. Haha. Lu Cheng tertawa dan mencibir pada Xiaoyan. Seringai di sudut mulutnya terlihat agak kusam, terutama deretan gigi putih mori yang terbuka, yang membuat orang bergidik, seolah senjata yang akan digunakan orang ini nanti adalah deretan gigi mori yang dingin ini. Untuk kata-kata terakhir yang sengaja menjengkelkan, Xiaoyan tanpa ekspresi dan tidak memiliki gelombang di hatinya. Dia telah mendengar terlalu banyak kata-kata seperti itu, dan dia telah melihat banyak orang seperti itu. Dapat dikatakan bahwa dia sudah lama terbiasa dengan mereka. Xiaoyan mau tidak mau mengangkat alisnya ketika dia mengira dia ada di sini. Sepertinya banyak orang yang dia temui seperti ini. Mungkin karena dia mengaku sukses dalam kultivasi, atau dia terbiasa menjadi atasan. Ketika dia melihat semua orang, dia biasanya akan lebih tinggi satu kepala. Tapi saya tidak tahu bahwa ada orang di luar orang dan ada hari-hari di luar dunia. Hal yang sama berlaku di daratan pertempuran asli, dan itu tidak benar di daratan Yuanwu hari ini. Setelah menghela nafas pendek di dalam hatinya, Xiaoyan kembali ke pikirannya dan menemukan jejak kecemasan di dahinya, serta mata belas kasihan di sekelilingnya, dan senyum di sekitar mulut Jin Yao di belakangnya saat ini. Jelas, meskipun dia telah mendengar banyak tentang pencapaian Xiaoyan, dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Karena dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia secara alami memiliki keraguan. Oleh karena itu, wajah cantik Jin Yao menunjukkan tampilan yang kompleks. Wajah putih kecil, berdiri teguh untukku.
Babak pertama akan datang. Ketika suasana berangsur-angsur menjadi tegang di tempat, pada suatu saat, Lu Cheng, yang sekuat beruang hitam tegak, tiba-tiba mengeluarkan raungan keras seperti guntur di mulutnya. Kemudian, telapak kaki Lu Cheng yang besar menginjak tanah. Untuk waktu yang singkat, itu adalah kekuatan mengerikan yang dikeluarkan dari bawah telapak kaki Lu Cheng. Pada saat yang sama, suara teredam berat terdengar di telinga semua orang, dan tubuh Lu Cheng menembak Xiao Yan pada saat ini. Seluruh orang itu seperti batu besar dan memukul Xiao Yan dengan keras. Minum, meskipun serangan ini tidak menggunakan semangat juang sedikit pun, tetapi momentum ini jauh dari sebanding dengan orang kuat semi-kaisar biasa. Mengandalkan kekuatan fisik Lu Cheng saja, saya khawatir dia adalah pria yang kuat di tahap selanjutnya dari semi-kaisar bintang 9, dan dia mungkin bukan lawannya. Dapat dibayangkan bahwa Lu Cheng telah mengembangkan kekuatan fisiknya ke tingkat yang mengerikan. Adegan ini, bahkan jika orang kuat semi-kekaisaran biasa di sekitar mereka melihatnya, mereka tidak bisa tidak menunjukkan tampilan yang sangat bermartabat. Ketika mereka melihat Xiao Yan, rasa kasihan di mata mereka bahkan lebih buruk. Bahkan mereka pikir mereka tidak bisa menahan serangan Lu Cheng. Bahkan jika anak muda ini adalah pria kuat semi-kekaisaran, dia bisa menjadi cukup kuat untuk menjadi musuh Lu Cheng, yang telah menentukan hasilnya sejak awal. Namun, di hadapan semua jenis mata, Xiao Yan masih memiliki warna polos di wajahnya, dan bahkan postur mengulurkan tangannya tidak berubah. Di mata semua orang, ini adalah reaksi tercengang oleh pihak lain. Namun, hanya saat ini, Lu Cheng semakin dekat dengan Xiao Yan. Pada saat yang sama, suasana hatinya yang gelisah semakin jelas dan jauh di dalam hatinya. Dalam sekejap mata, bentuk tubuh Lu Cheng telah muncul di depan Xiao Yan. Tubuhnya yang kuat lebih dari 2 kali lipat dari Xiao Yan dalam hal bentuk tubuh saja. Sulit membayangkan betapa tragisnya jika serangan ini benar-benar mengenai Xiao Yan. Pada titik ini, banyak orang di lapangan tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangan mereka, dan pada saat berikutnya, tubuh kuat Lu Cheng akan bertabrakan dengan Xiao Yan. Sampai saat ini, Xiao Yan perlahan menarik kembali telapak tangannya yang terentang. Kemudian, ketika tangki daging manusia Lu Cheng datang, telapak tangannya sepertinya jatuh ringan di bahu kiri yang terakhir. Lu berdiri di sisinya, pusat gravitasi seluruh orang terkonsentrasi di bahu kirinya. Dengan pukulan ini, Lu Cheng bisa meruntuhkan gunung dan memecahkan batu. Bahkan Kaisar Bintang 9,5 tidak akan pernah berani menerima pukulannya dengan mudah. Namun, melihat Xiao Yan tidak menghindar saat ini, Lu Cheng mau tidak mau ingin mencibir. Dia hanya setengah kaisar dan berani memamerkan bahasa Inggrisnya di depannya. Hari ini dia harus mati dengan tenang. Nak, pergi ke neraka. Mulutnya mengaum dengan tawa ganas. Tubuh Lu Cheng terkejut, dan kekuatan yang kuat segera keluar dari tubuhnya. Dia ingin mematahkan telapak tangan Xiao Yan dan lengannya di bahu kirinya. Pukulan ini bisa disebut kejam. Sadar akan hal ini, kerumunan di sekitarnya tidak bisa tidak mengubah wajah mereka sedikit dan mengatakan itu adalah 5 putaran. Namun, melihat penampilan Lu yang sombong, sepertinya mereka tidak ingin memberi anak itu kesempatan untuk bertarung lagi. Pada saat ini, bahkan Jin Yao, yang berdiri di belakang Xiao Yan, mau tak mau mengubah wajahnya sedikit. Semangat juang di tubuhnya bekerja secara diam-diam. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Xiao Yan, dia juga akan merespon pada saat pertama. Pada saat yang sama, matanya dengan tenang menatap Xiao Yan di depan Lu Cheng. Saat ini, ada warna dingin di matanya. Dia secara alami melihat niat Lu Cheng sekilas. Segera, dia mencibir di dalam hatinya. Ketika dia memikirkannya, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya sesuka hati. Tiba-tiba, dalam tubuh yang tampak kurus ini, ada kekuatan besar yang berbeda dari orang biasa. Ketika Xiao Yan memikirkannya, kekuatannya akan mengalir deras seperti sungai kuning yang meluap. Karena kamu ingin langkah untuk memutuskan hasilnya, ayo. Dengan senyum dingin di hatinya, kebetulan dia belum benar-benar mengerahkan kekuatannya sejak kultivasinya. Hari ini dia bertemu lawannya, yang membuat Xiao Yan cukup bersemangat. Kemudian, ketika Lu Cheng memukul Xiao Yan dengan keras dengan pukulan berat, Xiao Yan, yang jatuh di bahu kirinya dengan satu tangan, menggoyangkan lengannya yang terentang pada saat ini. Dalam waktu singkat, napas yang mendominasi tidak kurang dari yang pertama tersapu keluar dari tubuh Xiao Yan dalam sekejap,
yang tidak hanya membuat kekosongan di sekitarnya bergetar, tetapi juga kerumunan, itu juga terguncang kembali di bawah napas yang tak terlihat ini. Apa? Sampai saat ini, Lu Cheng terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi mengucapkan teriakan penuh kejutan. Telapak tangan Xiao Yan jatuh di bahu kirinya. Kekuatan di telapak tangan itu kental. Segera, begitu telapak tangan bergetar, kekuatan yang sangat kuat menyembur keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Bang! Tubuh Lu Cheng meledak dalam sekejap oleh kekuatan teror yang kuat. Kerumunan berhamburan. Lu Cheng berguling-guling di tanah dalam kebingungan selama beberapa minggu. Kemudian dia menabrak kolom balok di kompartemen dengan keras. Kekuatan mengerikan terus mengalir. Balok dan kolom di belakangnya hampir runtuh. Bahkan jika mereka tidak jatuh, mereka sudah goyah, kelihatannya agak berbahaya. Sampai saat ini, orang-orang di lapangan secara bertahap kembali sadar. Kemudian, mereka dipenuhi dengan mata ketakutan, yang jatuh pada Xiao Yan seperti sorotan. Wajah semua orang menunjukkan tampilan yang luar biasa. Sulit untuk membayangkan bahwa Lu Cheng akan kalah dari seorang pemuda tak dikenal, dan pemuda itu masih merupakan kekuatan fisik yang paling membanggakan dari yang pertama untuk mengalahkannya. Hanya pertemuan tatap muka dibunuh oleh pemuda itu dengan cara yang paling langsung dan mendominasi. Terlebih lagi, yang paling penting adalah pemuda itu tidak pernah menggunakan semangat juang sedikit pun sejak dia muncul. Apa yang dia andalkan adalah kekuatan fisiknya sendiri. Sangat sulit bagi orang-orang yang hadir untuk percaya bahwa kekuatan penghancur semacam ini dapat dilakukan oleh seorang pemuda kurus. Orang ini, hanya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Kerumunan di sekitar mereka menatap Xiao Yan dengan mata ketakutan. Ketakutan di hati mereka membuat mereka gemetar secara fisik dan mental. Bahkan kekuatan fisik Lu Cheng saja tidak bisa dibandingkan. Mereka bahkan lebih tak terbayangkan. Jika pemuda berjubah hitam di depan mereka menembak mereka, dapatkah mereka menyelamatkan hidup mereka seperti Lu Cheng saat ini? Jangan berpikir tentang itu secara alami tidak mungkin. Pada saat ini, bahkan Jin Yao, yang berdiri di belakang Xiao Yan, mau tidak mau membuka mulutnya. Beberapa ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang cantik. Meskipun dia telah mendengar tentang pencapaian mengerikan Xiao Yan, dia bahkan lebih terkejut setelah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Untuk saat ini, bahkan jika kekuatan tempur Xiao Yan tidak seburuk yang dikabarkan, itu tidak kalah mengecewakan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda berkultivasi. Tidak hanya kultivasi Anda tidak lemah, tetapi juga kekuatan fisik Anda sangat kuat. Tetapi yang paling penting adalah Anda masih seorang herbalis tingkat ketiga. Jika tersebar, saya khawatir orang-orang tua dari aliansi herbalis akan malu. Dengan langkah ringan, Jin Yao datang ke sisi Xiao Yan. Jin Yao menertawakan Xiao Yan dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka. Pada saat yang sama, tidak sulit untuk mendengar pesona makna iri dalam wacana ini. Mendengar pidato itu, Xiao Yan harus tersenyum tanpa komitmen. Dia mengangkat bahu seperti biasa dan tidak banyak bicara. Melihat ini, Jin Yao merasa tidak berdaya dan mengangkat bahu sedikit seperti Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Namun, tepat ketika Jin Yao hendak mengekspor lagi, kerumunan di depan mereka secara paksa digulingkan oleh kekuatan yang tiba-tiba kuat. Kemudian, momentum mengerikan menyapu seluruh kompartemen. Ketika Jin Yao menoleh dan membuang muka, raut wajahnya yang cantik mau tak mau berubah tiba-tiba. Lu Cheng, yang diledakkan oleh Xiao Yan, kembali pada saat ini, tetapi berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini, orang ini jelas melanggar perjanjian yang baru saja dibuat. Tidak hanya kekuatan fisiknya yang mencapai puncaknya, tetapi juga ki pertarungannya yang kuat tersapu pada saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.